Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu finding pattern. Tugas video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Rusmilawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Halo, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aprilia Ines, NIM A510230214 dan Mariza Amelia Wanda, NIM A510230224. Selanjutnya ada Erni Yuniati, NIM A510230233. Selanjutnya ada Putri Hairunisa, NIM A510230240. Dan yang terakhir ada Mauzan Alek, NIM A510230250. Finding pattern atau penemuan pola. Penemuan pola adalah salah satu strategi dalam problem solving di mana kita dapat mengamati informasi yang diberikan seperti gambar, angka, huruf, dan lain-lain. Dengan mengamati pola, kita dapat memecahkan masalah yang diberikan dengan menentukan apa yang terjadi pada elemen selanjutnya. Penggunaan strategi penemuan pola dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam menemukan sebuah alamat, polisi dalam menentukan modus operandi dalam menentukan pola suatu tindakan kriminalitas, ilmuwan dalam melakukan penelitian tentang perkembangan virus dan bakteri. Setelah kalian tahu penjelasan dari finding pattern, menurut kalian apa sih ciri-ciri dari finding pattern? Berikut ciri-ciri finding pattern. Yang pertama yaitu pengidentifikasian pola atau kesamaan. Strategi ini fokus pada pengenalan pola atau kesamaan di antara masalah yang serupa atau terkait. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat hubungan atau pola yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Yang kedua yaitu analogi dan perumpamaan. Menggunakan analogi atau perumpamaan dari masalah yang sudah ada atau telah terpecahkan sebelumnya untuk memahami masalah yang sedang dihadapi dan mencari solusi yang mungkin serupa. Yang ketiga yaitu pemahaman terhadap struktur masalah. Strategi ini melibatkan analisis mendalam terhadap struktur masalah, baik secara spesial maupun temporal, untuk mengidentifikasi pola yang mungkin ada. Selanjutnya yaitu generalisasi solusi, dengan menemukan pola dalam berbagai masalah. Strategi ini memungkinkan penciptaan solusi yang lebih umum atau prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Selanjutnya yaitu kreativitas dan fleksibilitas. Mencari pola seringkali melibatkan cara berpikir yang kreatif dan fleksibel, di mana seseorang mungkin harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan mengadaptasi solusi dari berbagai bidang atau disiplin ilmu. Kemudian, iterasi dan pembelajaran berkelanjutan. Proses pencarian pola seringkali melibatkan iterasi berulang dan pembelajaran dari percobaan serta kesalahan sebelumnya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah dan solusi yang mungkin. Kemudian, ada kombinasi data dan intuisi. Menggabungkan data dan intuisi atau pengalaman pribadi untuk mengenali pola dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah yang dihadapi. Yang terakhir yaitu penyebaran informasi. Strategi ini juga dapat mencakup penyebaran informasi yang luas untuk mencari pola atau tren yang mungkin ada di berbagai domain atau bidang pengetahuan. Sekarang, apa sih manfaat dari strategi pemecahan masalah menggunakan finding pattern? Adapun manfaat finding pattern, yang pertama adalah efisiensi dalam penyelesaian masalah. Dengan mengidentifikasi pola atau keteraturan dalam masalah, Anda dapat menemukan pendekatan atau solusi yang lebih efisien dan cepat. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kreativitas. Proses mencari pola memungkinkan otak untuk berpikir secara kreatif dan lebih luas. Selanjutnya ada pemahaman yang lebih mendalam. Dengan memperhatikan pola dalam masalah, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur masalah itu sendiri. Kemudian ada penerapan yang luas. Kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan pola tidak hanya bermanfaat dalam konteks satu masalah tertentu, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai situasi atau bidang yang lain.
Manfaat finding pattern selanjutnya adalah pemecahan masalah berkelanjutan. Dengan memahami pola di balik masalah, Anda dapat mengembangkan strategi pemecahan masalah yang dapat diterapkan pada masalah serupa di masa depan. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kemampuan analitis. Melalui proses pencarian pola, Anda mengasah kemampuan analisis Anda untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ini membantu Anda mengembangkan intuisi yang lebih baik dalam memecahkan masalah yang kompleks dan ambigu. Adapun terdapat kelebihan dari strategi finding pattern. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Strategi finding pattern membantu anak-anak sekolah dasar untuk berpikir kritis dan mencari pola dalam data atau informasi yang diberikan. Anak-anak belajar untuk menganalisis data dan mencari pola yang ada di dalamnya, yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan analisis. Strategi ini memungkinkan anak-anak untuk menganalisis data atau informasi dengan lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Anak-anak belajar untuk menganalisis data dan mencari pola yang ada di dalamnya, yang meningkatkan kemampuan analisis mereka. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Strategi ini membantu anak-anak untuk berkomunikasi dengan lebih baik, karena mereka harus mampu menjelaskan pola yang mereka temukan. Anak-anak belajar untuk menyampaikan ide dan pola yang mereka temukan dengan lebih baik, yang meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Yang keempat, ada meningkatkan minat belajar. Strategi ini dapat meningkatkan minat belajar anak-anak, karena mereka merasa tertarik dengan proses mencari pola dan menemukan jawaban. Anak-anak belajar dengan lebih baik atau lebih aktif ketika mereka merasa tertarik dengan materi yang mereka pelajari. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan problem solving. Strategi ini membantu anak-anak untuk belajar cara mencari solusi masalah dengan mencari pola dan menganalisis data. Anak-anak belajar untuk berpikir kritis dan mencari solusi yang efektif. Selain terdapat dari kelebihan finding pattern, ada pula kelemahan dari strategi finding pattern. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Strategi finding pattern dapat membutuhkan waktu yang lama, terutama jika data atau informasi yang diberikan sangat kompleks. Anak-anak mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mencari pola yang ada di dalam data atau informasi. Yang kedua, membutuhkan kemampuan matematika yang baik. Strategi ini membutuhkan kemampuan matematika yang baik, terutama dalam hal menganalisis data atau informasi. Anak-anak yang kurang mahir dalam matematika mungkin akan mengalami kesulitan dalam menganalisis data atau informasi. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan visualisasi yang baik. Strategi ini membutuhkan kemampuan visualisasi yang baik, terutama dalam hal menganalisis data atau informasi yang kompleks. Anak-anak yang kurang mahir dalam visualisasi mungkin akan mengalami kesulitan dalam menganalisis data atau informasi. Yang keempat, membutuhkan bimbingan yang baik. Strategi ini membutuhkan bimbingan yang baik, terutama dalam hal menganalisis data atau informasi yang kompleks. Guru harus memberikan bimbingan yang baik agar anak-anak dapat mencari pola yang ada di dalam data atau informasi dengan lebih baik. Dan yang terakhir, membutuhkan kemampuan pemahaman konsep yang baik. Strategi ini membutuhkan kemampuan pemahaman konsep yang baik, terutama dalam hal menganalisis data atau informasi yang kompleks. Anak-anak yang kurang mahir dalam pemahaman konsep mungkin akan mengalami kesulitan dalam menganalisis data atau informasi. Nah, sudah paham kan teman-teman? Sekarang waktunya menyimak pembahasan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Lihatlah deret angka di bawah ini. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Apakah angka tersebut adalah angka ganjil? Lalu, kenapa angka 1 dan angka 9 tidak ada dalam barisan angka tersebut? Maka, angka 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, dan seterusnya adalah angka prima. Benar bukan? Setelah kita mengetahui pola dari deret angka tersebut, kita dapat mengetahui dua angka prima setelah angka 17, yaitu angka 19 dan angka 23. Mari kita ke soal berikutnya. Belajar mudah dan menyenangkan. Contoh soal kedua. Lihatlah barisan angka di bawah ini. Ada 5, 11, 23, 47, dan seterusnya. Nah, apa sih yang kalian pikirkan mengenai barisan angka di atas? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, coba perhatikan barisan angka di bawah ini. 5, 11, 23, 47, dan seterusnya. Menurut kalian, apa pola yang digunakan pada barisan angka tersebut? Nah, pada barisan angka di bawah menggunakan pola yang menggandakan suku sebelumnya dan menjumlahkannya dengan angka 1. Jadi, setiap suku setelah suku pertama pada barisan ini digandakan dengan suku atau angka sebelumnya, kemudian dijumlahkan dengan angka 1. Bagaimana tuh caranya? 5, 11, 23, 47, dan seterusnya. Jadi, barisan tersebut adalah 5 minus 5. 2 dikali 5 ditambah 7 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. 2 dikali 11 ditambah 1 sama dengan 22 ditambah 1 sama dengan 23. 2 dikali 23 ditambah 1 sama dengan 46 ditambah 1 sama dengan 47. Maka, angka berapakah setelah angka 47? Kita harus menghitungnya terlebih dahulu menggunakan pola yang telah kita temukan. Mari kita menghitung. 2 dikali 47 ditambah 1 sama dengan 94 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 95. Angka selanjutnya 2 dikali 95 ditambah 1 sama dengan 190 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 191. Jadi, dua angka setelah 47 adalah angka 95 dan angka 191. Nah, jadi strategi finding pattern dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran nih, seperti matematika, sains, dan bahasa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan pola dan memecahkan masalah. Strategi ini juga dapat diimplementasikan melalui berbagai aktivitas nih, seperti eksplorasi, observasi, dan analisis data yang membantu siswa dalam menemukan pola dan memecahkan masalah. Dengan memahami dan menggunakan strategi finding pattern, siswa sekolah dasar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving mereka, serta memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan mengenai finding pattern, kalian sudah pada paham belum nih? Sekian pemaparan materi mengenai finding pattern dalam problem solving dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.